Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik bagi keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an Al-Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, kepada para penuntut ilmu. Wa hafathumul malaika, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fima 'indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tadi sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi, ya. Saya sering sekali mengatakan kepada ibu-ibu sekalian, ya, seseorang ngegojrok ada di pojokan masjid situ, ya, tanpa ada niatan apapun dia untuk bermajlis ilmu dari rumahnya, hanya di pojokan itu saja sudah mendapatkan pahala yang besar, sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah mendapatkan keberkahan-keberkahannya. Maka apalagi yang datang dari rumahnya benar-benar diniatkan bermajlis ilmu tersebut karena Allah, maka rahmat, keberkahan, keridhaan Allah, pahalanya akan semakin. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun," telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ya. Baik, ini bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa judul kita hari ini? Mengenal lebih tentang Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita udah masuk belum bulan Muharram? Ibu belum tahu. Muharram itu apa? Makanan apa itu?
Udah masuk belum bulan Muharram? Sudah Bu? Hah? Sudah? Pernah mendengar Muharram? Hah? Atau pernah mendengar Januari? Ya, kebanyakan kita gak mengenal bulan-bulan Hijriah. Ya, kita lebih mengenal bulan-bulan Masehi. Ya, Masehi. Sekarang saya bertanya kepada ibu sekalian. Coba Bu, di antara ibu sekalian siapa yang bisa menyebutkan bulan-bulan Hijriah? Ayo potong dulu, silakan. Jangan marah, nanti serbu nanti ramai-ramai. Angkat tangan Bu, coba. Ayo ibu apa Bu ketua dulu? Sabar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah, alhamdulillah. Udah dihafal tadi Bu ya di rumah. Siap-siap kan sebelum itu. Bu, yang lain? Ada rumusnya Ustaz. Oh ada rumus. Pakai rumus Bu. Apa rumusnya? Musa, Roro, Juju, Rosya, Juju. Masya Allah ya. Bu, udah apa rumusnya? Ngapain rumusnya lebih sulit dibanding ngapalin apa nama bulannya? Masya Allah. Bu, apa tadi lagi? Berapa? Terus yang di sini pada diam di sini nih. Yang di sini pada diam. Artinya nggak pernah kenal tuh namanya seperti itu. Lagi Bu. Saya sambil perhatian pada di sini ya. Terus. Musa, Roro, Juju, Rosya, Juju. Bu, hafalin itu Bu, lebih ribet dibandingkan nyebutin bulan-bulannya. Masya Allah. Ya. Sekali lagi, Masya Allah. Gak apa-apa, catat. Masya Allah, catat. Catat ya Bu ya, catat. Bu ketua sebutin. Musa, Roro, Idul, Roro, Idul. Ditambah tuh. Ini yang disebutin apa Ustaz? Ya bulan-bulannya ulangin, tapi pelan-pelan supaya ibu-ibu yang di situ bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bu ketua. Kapan lagi ngajarnya Bu? Satu. Terus dua. Bu. Bentar, pelan-pelan. Saya disuruh pelan-pelan terus. Ya. Yang ketiga. Dan terus Bu. Ya. Dan tulis lo. Terus yang kelima. Ya. Yang keenam. Ya. Dan yang ketujuh. Rajab. Terus satu lagi belum. Sya'ban. Ya. Terus Ramadan. Dan awal. Bu, udah apa Bu? Dikirim ke Bu ketua, Musa, Roro, Idul. Ya, Musa, Roro, Juju. Rosya. Bu, sampun Bu? Sampun? Cobalah kita sekarang ya, kalau sudah tahu tadi bermuamalah, sering-sering bermuamalah, bukan sering-sering sih, harusnya menjadikan tahun Hijriah tadi patokan dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Tapi ya sudah, sekarang sudah pengenalan terlebih dahulu dengan tahun Hijriah. Ya, pengenalan tahun Hijriah.
Hijriah. Sehingga tadi ketika diomongin tentang Rojab, ya tidak lagi bertanya makanan apa itu. Ya Bu, tidak lagi bertanya makanan apa itu. Ketika diomongin Safar, tidak lagi mengatakan oh itu tahun pribon ya. Nah, enggak, tapi apa? Ternyata jelas bisa nih Bu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam pengenalan sejarah penetapan kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah. Ibu sekalian rahmatan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dahulu orang-orang Arab ya untuk menetapkan tahun-tahun mereka itu menggunakan peristiwa-peristiwa besar pada waktu itu. Ya, sebelum adanya tadi Bu. Ya, sebelum adanya tahun Hijriah tadi. Ya, sebelum adanya tahun Hijriah. Sampun? Sampun Bu? Sampun. Nah, sebuah contoh yaitu peristiwa perang gajah. Tahu peristiwa perang gajah Bu? Tahun gajah? Apa itu peristiwa itu? Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pada waktu itu orang-orang Arab, misalnya mereka ingin menetapkan tahun kelahiran mereka nih. Ya, tahun kelahiran mereka. Maka akan disebutkan, oh misalnya Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah perang Gajah. Ya, lalu ini lahir 5 tahun setelah perang Gajah. Lalu si fulan lagi lahir 10 tahun setelah perang Gajah. Nah, jadi patokan mereka adalah pada waktu itu dari peristiwa-peristiwa besar. Jadi tidak menetapkan pada waktu 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah sampai akhirnya 1400 misalnya Hijri. Ya, waduh. Jelasan sini Bu. Jelasan sini Bu. Bisa dipahami? Nah, itu dulu ya orang-orang Arab. Artinya mereka belum ada penetapan tahunnya, tapi kalau untuk masalah bulan dan tanggalnya sudah ada mereka. Jadi kayak misalnya tadi Muharram, Safar dan sebagainya sudah ada. Ya Bu, itu sudah ada. Oke, sampai sini. Jadi tahunnya saja yang belum ada. Oke. Ya. Nah, lalu kemudian kenapa akhirnya bisa terjadi penanggalan? Ada penanggalan resminya, ada tahun-tahunnya. Penyebabnya adalah pada itu, ya, ketika di zaman Umar bin Khattab, artinya ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Ini berarti, ya Bu, dari masa Rasulullah sampai masa Abu Bakar pada waktu itu masih menggunakan tahun yang lama tadi Bu. Ya, setelah tahun Gajah, 10 tahun Gajah. Ini begitu split. Sampai akhirnya di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, ya, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang kebetulan pada waktu itu ditetapkan menjadi seorang gubernur di sebuah wilayah. Ya, menjadi seorang gubernur di sebuah wilayah. Nah, ketika akhirnya pada surat Umar bin Khattab atau surat Amirul Mukmininnya itu sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari dan banyak surat-surat yang lainnya, mereka bingung kapan akan menerapkan surat ini karena nggak ada patokan tahunnya. Ya, sehingga Abu Musa al-Asy'ari ini
mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, memberitahukan keberatannya mereka, kesusahan mereka untuk menentukan kapan nih tahun surat ini sampai kepada mereka dan kapan pula akan dilaksanakan, dieksekusi surat perintah tersebut. Ingat tuh, di zaman dulu nggak ada JNE. Jelas sebesar itu? Ya, artinya dulu untuk menyampaikan surat itu bisa lama. Oke, ya Bu, jelas? Nggak ada pesan. Jadi betul seperti kayak sholat betul seperti ini ya Bu ya. Nah, akhirnya pada ketika surat tersebut sampai kepada Umar bin Khattab, maka pada waktu itu Umar pun mengumpulkan para dewan surahnya, ya, para sahabat yang lainnya untuk membicarakan hal ini. Ya, Umar pun pada waktu itu mengatakan kita tetapkan untuk masalah tahunnya. Diajak kepada sahabat yang lainnya ya, musyawarah. Sehingga pada waktu itu ada sahabat yang mengusulkan, oh kalau gitu ya sudah tahunnya kita tetapkan saja seperti tahun Masehi juga. Ya, tetapi sebagian yang lain mengatakan, oh enggak, ini tahun udah terlalu tua, dari zamannya Zulkarnain, udah terlalu lama kali. Dan lagi pula juga nggak perlu harus mengikuti jejaknya orang-orang kafir tadi kan gitu. Jejaknya mereka, kita harus punya apa namanya keistimewaan atau punya ciri khas tersendiri. Itu bahasanya. Ya. Sehingga akhirnya sebagian yang lain, dan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan pada waktu itu, ya sudah, kalau enggak kita tetapkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW saja. Ya, waktu itu pun berkenaan dengan Rasulullah. Ada sebagian lain yang berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan, oh yaudah kita mulainya dari awal kelahiran Rasulullah. Ternyata kata mereka terjadi perdebatan juga. Lahirnya Rasulullah itu kapan? Gitu. Jadi Bu ya, berbeda-beda Pak. Akhirnya kemudian, oh kalau gitu tahun wafatnya beliau saja. Kata para sahabat yang lainnya, jangan. Masa tahun wafatnya Rasulullah dijadikan sebagai hal tersebut, itu hanya akan menambah kesedihan. Ya, karena mereka selalu teringat dengan Rasulullah SAW. Mereka sadar bagaimana peristiwa wafatnya Rasulullah itu membuat mereka benar-benar gak sadar orang itu. Sampai membuat Umar bin Khattab yang begitu kuat aja hampir saja masa mau bertahun-tahun gelap terus kan gitu. Ya, bertahun-tahun akan merasakan gelap terus. Nah, ada sebagian lagi yang mengatakan, oh tahun diutusnya Rasulullah pun juga demikian. Maka akhirnya setelah mereka ini berdiskusi dan sebagainya, ditetapkanlah bahwasanya ya untuk penetapan tahunnya dimulai dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung seribu las, dan itu tadi dengan usulannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Nah, kemudian sudah ditetapkan tahunnya, ya, ketetapan tahunnya dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Sepakati tetap lupa dong itu. Nah, tinggal pertanyaan selanjutnya adalah kapan awal mulainya? Ya, dimulainya itu untuk memulai tahun itu kapan? Ya, sehingga tadi Bu Ketua bisa menyebut Musa, Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, pakai istilah itu. Ya, kapan
Muharram yang akan memulai awal bulannya itu seperti itu. Maka pada waktu itu bersepakat para sahabat pun mulai berdiskusi kembali sehingga keluarlah ide dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwasanya dijadikan bahwasanya bulan pertamanya pada tahun Hijriah tersebut dimulai dari Muharram. Ya, dengan Muharram dengan berbagai alasannya. Ya, yang pertama karena memang bulan Muharram ini juga adalah bulan pertama yang dipakai oleh orang-orang Arab. Pertama satu. Apa? Ya. Tapi mungkin pada waktu bisa saja dibantah para sahabat yang lainnya. Lalu kemudian disampaikan hujah yang lainnya. Ya. Yang kedua alasannya adalah karena kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang begitu besar, yaitu ibadah haji. Artinya pada itu lagi dahsyat-dahsyat yang mereka selesai beribadah, maka mulai setelah itu seolah-olah dia punya kehidupan baru. Kan gitu. Alasan sini Bu, itu alasan yang kedua. Lalu kemudian alasan yang ketiga, ya, pertama kali munculnya tekad untuk berhijrah itu terjadi di bulan Muharram pula. Ya, tekad untuk berhijrah itu ya pada bulan Muharram. Ampun Bu. Nah, dari beberapa alasan yang telah disebutkan ini, akhirnya mereka pun bersepakat menjadikan berarti bulan Muharram ini sebagai awal tahun. Ya Bu, dan ketetapan ini terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada waktu memang di masanya beliau sudah mulai pembenahan sistemasi administratif. Ya, dewan-dewan administratifnya itu sudah mulai terbentuk. Ada bagian dewan ini, dewan ini, dewan ini, dewan ini, dewan ini, sebagainya. Ya, sudah mulai pemerintahan itu sudah benar-benar terlihat. Ya Bu, yang mungkin kalau waktu zaman Rasulullah dan Abu Bakar itu masih tradisional, bahasanya kan gitu. Ya, masih tradisional. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu mulai terjadi ya besar-besaran. Makanya Masya Allah sehingga para ulama banyak sampai mereka membuat kitab tentang istihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa beliau. Karena banyak perubahan-perubahan, terutama dalam masalah pemerintah. Nah, sampai sini jelas Bu? Bu, sampai sini jelas tentang sejarah kalender Hijriah? Jelas? Bisa dipahami? Ya, jadi jangan sampai akhir ditanya gimana kok sejarah kalender Hijriah? Gak ngerti juga akhirnya. Ya, sudah bulan gak tahu. Ya, kemudian sejarahnya pun juga apalagi kan sebenarnya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah tahu ilmunya. Oh, ternyata sejarahnya seperti ini, ternyata bulan-bulannya seperti ini, dan ternyata kenapa awal bulannya pun dari Muharram seperti ini. Lalu kemudian ada buku tua menyebutkan Musa Ronoki kode ya Musa Muharram Safar, terus Suju ya Masya Allah. Barakallahu fiik ya, barakallahu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui hal tersebut dan ternyata sekarang kita sudah masuk ke tahun Hijriah, ya, baru yang selanjutnya, dan kita sudah masuk ke bulan yang baru dari bulan Muharram tersebut. Ya, baru saja kita masuk ke dari bulan Muharram tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apa keutamaan dari bulan Muharram? Ya Bu,
Jelaskan juga ada keutamaan dari bulan Muharram. Apun yang pertama, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang disucikan atau diagungkan. Pun ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah yang tadi kalau masalah dibacakan oleh pembacanya. Ya, At-Taubah ayat 36, apa kata Allah? Ya, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, fi kitabillah, sebagaimana dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atu huruf. Dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang diagungkan. Dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus, ketetapan yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Jelas sampai sini, Bu? Jelas sampai sini? Ya, dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya, ternyata ada 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang diagungkan. Apa saja, Bu? Apa saja, Bu? Muharram, Ramadan, Rajab, Ramadan, Syawal. Udah berapa bulan tuh udah seperti ibu sekalian? Ulangi lagi. Yang pertama apa? Muharram, Rajab, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Nah, ini jadi 4 bu. Kalau Ramadan jadi 5 bulan. Kalau tambah Syawal jadi 6 bulan. Tambahin aja 12 bulan yang lain juga. Jadi mana 4 bulannya? Tadi Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Boleh, Bu? Boleh. Seperti pas ketik apa nanti akan kita ya, lagi Muharram, Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pun sampun lihat tadi, Bu, disebutkan di dalamnya ini adalah 4 bulan yang diagungkan. Lalu kemudian Allah tutup lagi juga mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman pada diri kalian di 4 bulan tersebut. Allah ingin menyampaikan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang beramal soleh pada 4 bulan yang diagungkan tadi, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Dan
Yang berbeda ketika seseorang beramal pada bulan-bulan yang. Nah, coba kita muhasabah ibu-ibu sekalian. Kita sudah pada masuk bulan Muharram. Berarti ada bulan Muharram yang lainnya yang kemarin sudah kita lewati, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagaimana Bu? Udah beramal soleh? Banyak kan? Dan tahu nggak ternyata pada bulan tersebut amalan-amalan kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu? Enggak lah. Betul kan Bu? Betul kan? Sehingga karena nggak tahu pun akhirnya niat untuk beramalnya pun juga berkurang. Bener kan? Bener lah. Ya kan itu. Karena gak ada semangat. Sama kayak saya katakan, Bu, Masya Allah, siapa yang mau ini dikasih 20.000, sementara siapa di antara ibu-ibu yang semuanya mau bermajlis ilmu dikasih 100.000. Ketika 20.000, ya 20.000 dapat gorengan juga cuma 4. Benar? Benar Bu? Tapi coba kalau ternyata 100.000, halo? Datang nggak? Ramai nggak di satu lapangan yang kira-kira satu-satu dikasih 100.000? Ya? Emak-emak yang penggemar Korea pun akan dia tinggalkan tuh tontonan Koreanya gara-gara hanya untuk mendapatkan 100. Tapi kalau 20.000, sayang kata dia film Korea. Jelas apa sih? Sama gitu juga kadang-kadang kita manusia. Ketika kita nggak tahu ternyata ada keutamaan baru, ya kita biarkan biasa aja. Ya ngalir aja lah bahasa. Tapi ketika kita tahu ternyata dahsyat amal-amal pada bulan tersebut, maka kita pun pada itu bergegas untuk beramal. Benar nggak? Makanya ibu-ibu ketika pada bulan Ramadan Bu, khatam nggak Al-Quran? Bisa khatam Al-Quran, tapi mampu pada 1 bulan bisa khatam Al-Quran, tapi mampunya di bulan Syawal bisa nggak khatam 1 juz? Sampai mau 1 juz. 1 juz belum tentu khatam dia, belum tentu. Apalagi mau 30 juz. Kenapa coba di bulan Ramadan bisa menghatamkan 30 juz, sementara di bulan yang lainnya mampunya 5 juz saja nggak khatam-khatam? Kenapa Bu? Karena tahu bonus-bonusnya. Karena manusia itu pelit dan hitung-hitungan. Benar? Benar? Dan Allah tahu itu semua. Makanya Allah pun ketika bermain dengan bermain dengan akhirat, Allah mengatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil nar. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan? Perniagaan yang begitu besar. Kemudian disebutkan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Dia disebutkan oleh Allah dengan menggunakan perniagaan yang, karena memang manusia ini hitung-hitung. Zikir pun juga hitung-hitungan. 4.000. Padahal apa sebenarnya dia suka? Tanpa dia melihat sama sekali. Sehingga pada waktu dia berpikir, oh zikir saya masih dikit, saya tambahin semua. Tapi kalau ceklok, kemudian 4.000, wah udah cukup saya. Ya lain belum tentu zikir kayak saya. Benar nggak? Mulai akhirnya timbul rasa ujub, mulai juga timbul berpikir saya udah banyak. Mulai hitung-hitungan. Tapi kok ternyata kalau saya sudah banyak begitu, doa saya kok belum dikabulin. Mulai lagi, makanya bukan syarat. Ya, di sini itu biasa. Sehingga
kita baru itu terasa ya zikir kita masih sedikit, amal kita masih sedikit, tambah lagi Pak. Jelas Bu? Bu, jadi pelit ya dalam beramal Bu. Bu, pelit ya dalam beramal. Siapa di sini saya masalah apanya? Siapa di sini yang pernah bernazar? Kalau anak saya lulus di sini, maka saya akan puasa 3 hari misalnya. Ada siapa yang pernah bernazar? Bu, siapa? Angkat tangan Bu, angkat tangan. 1. Yang lain? Bu? Atau nggak tahu nazar itu apaan gitu ya? Siapa yang pernah bernazar? Angkat tangan Bu. Kenapa? Kok kamu bernazar ibu sekalian? Kenapa? Karena bodoh amat. Bodoh amat saya mau lulus nggak lulus, bodoh amat kan cepat apa? Itu Bu? Hah? Kalau nggak dilaksanakan berat, ya kan? Takut saat kalau misalnya sudah nazar ternyata nggak dilaksanakan berat nanti malah ternyata. Ya Masya Allah ya. Pertama bagi yang bernazar, kebanyakan di masyarakat ini banyak bernazar seperti ini ya. Kalau anak saya lulus begini sebagainya, saya akan puasa seperti ini. Atau saya sholat malam selama 2 hari berturut-turut seperti itu. Ya Bu? Bagus nggak Bu? Bagus nggak? Siapa ngomong tadi gitu? Bagus nggak Bu? Tadi saat ini ngomong tidak siapa? Bu? Kenapa ngomong kok tidak? Kenapa? Iya, Bu. Bu, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah melarang untuk bernazar muqayyad atau nazar dengan syarat. Dan beliau mengapa? Karena sesungguhnya itu tidak bisa mendatangkan kebaikan apapun bukannya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wa innama ya yustakhraju minhu minal bakhil. Ya, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Karena sesungguhnya nazar yang seperti itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Ya Bu? Kenapa? Karena dia mau puasa Senin Kamis dan seperti itu, kalau syaratnya terpenuhi terlebih dahulu. Sholat malam apa dia akan sholat malam kalau syaratnya terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, benar tidak? Seperti itu. Nah yang lebih parah lagi yang tadi takut. Karena Pak males pengen beribadah. Dengan mengatakan nggak nazar. Kenapa? Males. Itu lebih parah lagi kan seperti itu. Itu lebih hitung-hitungan lagi. Terus nazar seperti apa yang diperbolehkan? Nazar yang diperbolehkan adalah nazar mutlak, tanpa syarat apapun. Dan dia mengatakan, ya Allah, atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, apapun itu nikmat kesehatan, nikmat ini sebagainya, Engkau berikan semuanya kepadaku, ya Allah. Aku bernazar untuk sholat malam selama 1 pekan. Nah, nazar seperti inilah yang diperintahkan di dalam agama Islam, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan oleh Rasul. Tapi untuk mengerjakan seperti ini, jawabannya tadi takut, nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena memang dalam jadi setiap nazar yang bersyarat saja itu pelit. Apalagi yang memang males-malesan.
lebih pelit lagi. Itu memang untuk Jelas sampai sini Bu. Ya, maka tadi sekali lagi kita katakan, ya, jangan pelit-pelit dalam dan Allah, tapi masalah tahu manusia itu memang pelit. Sehingga akhirnya Allah beritahukan nih, kita kembali kepada bulan Muharram tadi, yaitu bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Itu bulan-bulan yang diagungkan, disucikan, di mana pahala dilipat ganda. Tapi juga Bu, ya, dengan nilai pahala yang banyak bonusnya dan dilipat gandakan, begitu pula bagi siapapun yang melakukan dosa pada bulan-bulan tersebut jadi berlipat ganda pula. Jadi Bu, pertanyaannya, udah berapa banyak riba pada bulan Dzulhijjah kemarin? Bu? Bu? Banyak, Masya Allah. Udah berapa banyak kehormatan orang lain yang dimakan sama dia, Bu? Allah. Kita tahu. Kita katakan pada bulan-bulan yang lain saja bulan jatuh dalam dosa besar. Lah ini dikerjakan pada bulan yang diagungkan, lebih dahsyat lagi dosa. Makanya tadi saya katakan hafalin betul Bu 4 bulan yang disucikan ini. Jadi jangan sampai salah menemukan dia kata, kalau masuk di bulan Syawal kan ya. Akhirnya dia semangat getol tuh ya di bulan Syawal, lalu kemudian menjaga dirinya pada bulan Syawal dari kemaksiatan. Pas bulan Dzulhijjah, karena dia nggak tahu Dzulhijjah itu bagian dari bulan haramnya, maksiat mulai aman. Gua katanya kan seperti itu. Ya kita katakan, ya kita pun tetap menjaga diri kita dari berbagai kemaksiatan pada bulan-bulan yang lainnya, tapi pada bulan haram tadi, bulan yang disucikan, lebih harus dijaga karena lipatan dosa. Nah, yang termasuk tadi kita sebutkan dari bulan yang agung tersebut adalah Muharram. Nah, pakai kode juga aja, bisa nggak buat kodenya bukan kodenya? Ya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita sudah masuk bulan Muharram. Hati-hati, hati-hati. Yang sering membentak suaminya, tahan bentakannya. Yang sering mencari piring di rumah, tahan piringnya. Jelas Bu? Habis piringnya, nah masalah ya. Ya, yang sering kebabat anaknya pakai rotan, tahan rotannya, ya. Lalu kemudian, ya bagaimana bulan Muharram ini disebut juga dengan Syahrullah, yaitu bulan Allah. Ya Bu, penyadaran seperti itu menunjukkan agungnya bulan tersebut, yaitu agungnya bulan Muharram ini. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, apa kata Rasulullah? Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Ya, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan yaitu Syahrullahil Muharram, yaitu berpuasa pada bulan Allah yang diharamkan, atau pada bulan Muharram. Ya, dinisbatkan bulan Muharram ini dengan bulan Allah. Ini menunjukkan keagungan. Contoh saya berikan. Ini masjid, ya, disebut dengan Masjidullah. Nambah aku nggak masjid tersebut Bu? Nambah aku nggak? Kan gitu. Kemudian kita buku apapun itu, kemudian disandarkan dengan Allah, kita jadi lebih agung tidak? Seorang hamba
nama Allah yang tadinya abdun, hamba, bisa jadi hambanya manusia ini, hambanya si ini, hambanya si fulan. Lalu kemudian disandarkan dengan nama Allah, Abdullah, hamba Allah, jadi mulia tidak? Jelas? Nah, ini pun juga bulan Muharram yang disebut dengan syahr Allah, yaitu bulannya Allah, menunjukkan keagungan bulan Muharram. Jelas sampai sini, Bu? Jelas? Bu? Lalu kemudian juga ternyata pada bulan Muharram ini adalah bulan yang diagungkan oleh agama-agama yang lainnya, yang terutama pada agama-agama samawi, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Sabun. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW pada waktu mendatangi kota Madinah, ya, datang kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah melihat bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, hari apa ini? Maka mereka pun mengatakan ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Ya, sehingga pada waktu Nabi Musa pun berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu dari kejaran Fir'aun. Sehingga ketika Nabi Musa puasa, maka tadi orang Yahudi pun juga memuliakan 10 Muharram dan termasuk juga bulan Muharram. Jelas sampai sini, Bu? Bu, jelas sampai sini? Nah, lagi. Ya. Tuh, yang keberapa tadi berarti, Bu? Yang ke 20. Berapa? Ketiga. Ada yang nyatet ini. Yang ketiga, Bu? Ya, yang berapa tadi berarti? Ya. Yang keempatnya, ya, bahwasanya bulan Muharram ini, terutama puasa 10 Muharram nanti, itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru sanata allati qabla wa sanata allati ba'da." Yaitu puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kembali, ya, wasiyamu yaum Asyura, wasiyamu yaum Asyura, dan puasa pada hari Asyura, yaitu pada 10 Muharram nanti, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah an yukaffira sanata allati qabla, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setahun yang. Dan ini kita katakan sekali lagi menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Jelas sini, Bu? Bisa dipahami, Bu? Ya. Nah, sekarang kita sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Jam 8? Baik, jawab. Terus kita langsung tanya jawab ya. Nah, sekarang amalan-amalan apa yang ada di bulan Muharram? Ya, amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan di bulan Muharram? Ya, yang pertama tentunya yaitu memperbanyak puasa
sunnah. Ya, perbanyak puasa sunnah. Terutama tadi Bu, kita katakan terutama pada 10 Muharram nanti, jangan sampai kelewatan. Ya, jangan sampai kelewatan. Ya, 10 aja saat nanti sabar dulu. Ya, nah tadi sudah kita sebutkan ya untuk memperbanyak puasanya dan termasuk juga dalam puasa pada 10 Muharram tadi. Saya katakan puasa sunnah yang lainnya diperbanyak, tapi puasa 10 Muharramnya benar-benar dijaga. Nggak seperti Bu, ya. Nah tadi kita katakan dalilnya sudah kita sebutkan berkaitan dengan puasa tadi. Ya, kita sebutkan berkaitan dengan puasa tadi. Nah, mungkin lalu bagaimana dengan puasa yang ke-9-nya? Ya, tadi Asyura, sekarang puasa yang ke-9 itu kan? Nah, ini pun juga dianjurkan karena pada itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura tadi. Lalu ternyata dikabarkan kepada beliau bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka pun juga melakukan hal yang demikian. Ya, dan lihat bagaimana pada itu Rasulullah serta para sahabatnya gak mau mereka itu menyerupai orang-orang kafir yang sekarang kaum muslimin banyak bergaya niru orang dan bahkan senang banget gayanya kayak orang Korea lah, kan seperti itu. Ya, lalu kemudian yang laki-lakinya gak tahu rambut di garis-garisin. Ya, apa garis-garis? Langsung ditatoin. Nah, yang perempuan-perempuannya apapun gitu, bahkan yang berjilbabnya pun yang berjilbab. Saya katakan mungkin yang gak berjilbab karena memang itu gak disebut. Udah banyak lagi dosa-dosanya gara-gara dia gak berjilbab. Nah, ini yang berjilbab pun gara-gara nonton Korea akhirnya memulai nunjukin juga. Akhirnya yang tadinya Masya Allah pakai jubah, akhirnya cuma pakai kaos. Tetap dia pakai jilbab, tapi kemudian celananya celana leci. La haula wala quwwata illa billah. Apa ini pula kan itu? Pakai celana leci. Ini mau ngapain sih dia? Begitu. Dia tutup atasnya, tapi dia buka tuh nih. Aneh. Jadi aneh gitu. Jadi mau ngapain? Fungsi itu mau berjalan itu ngapain? Ya Bu. Tapi kalau kayak ibu, masya Allah, jilbab besar, ya Bu. Pakai masker, ganti nama ganti cadar. Ya. Tapi sekarang kita katakan lihat bagaimana kebiasaan kaum muslimin sekarang mengikuti gerakan gayanya orang-orang kafir. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Laqad tabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian ini kaum muslimin akan benar-benar mengikuti jejak-jejaknya orang sebelum kalian dari orang-orang kafirnya. Shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an demi zira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu fi juhri tabbin, sehingga kalau seandainya pun nanti orang kafir itu mereka masuk ke dalam lubang bom seperti kayak binatang biawak padang pasir yang gelap, yang kecil, yang mengerikan, lattaba'tumuhum, kalian pun juga ikut masuk ke dalam lubang itu. Saking maksudnya kata Rasulullah Bu, ya, apapun gerakan gayanya orang kafir itu diikuti oleh kalian. Ya.
Dan benar terjadi tidak Bu? Bu? Dari cara ngomongnya, dari cara berpakaiannya, dari cara berpenampilannya, mulai kemudian apa dari gaya ibadahnya. Nah, gaya ibadahnya sama? Ada gaya ibadahnya. Dan selesai gaya ibadahnya lama-kelamaan akidahnya pun juga demikian. Bu, akidahnya pun juga demikian. Cara berpikirnya pun demikian. Ya, lihat sekarang bagaimana anak-anak muda berpikir. Ya udah sih kalau ada laki-laki suka sama laki-laki biar aja nggak apa-apa. Ya. Akhirnya mulai bersebar di mana-mana. Ngomong ini hak berarti ini hak asasi. Nah, akhirnya sekarang penyakit kemana-mana. Ya Bu, lalu sebutnya apa Bu? Rombongan boti. Ya Bu, ya rombongan mau tai, masya Allah ya. Ya ini Bu, tuh tampilan semua tindakan akhirnya menyerupai orang kafir. Nah sekarang pun juga lihat bagaimana sekali lagi kita katakan Rasul dan para sahabat hanya seperti ini saja mereka selisihkan. Padahal ada arti dalilnya pun ada mereka katakan. Oh, oke, kata Rasulullah. Ya, kalau ternyata 10 ini dilakukan oleh orang siapa? Oleh orang-orang Yahudi juga, maka kita selisih mereka. Besok di tahun yang akan datang kita tambah dengan apa? Tasu'ah. Itu harga 9. Tapi kemudian ketika di tahun yang akan datang Rasulullah nanti ketika punya dilaksanakan tasu'ahnya, dilaksanakan Asyura. Itu lebih bagus ya, selain dapat pahala dari puasa sunnahnya tadi kita katakan dikerjakan pada bulan Muharram, ternyata sebagai juga penyelisih terhadap perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jelas di sini Bu? Jelas? Nah, itu yang pertama, yaitu berpuasa. Lalu kemudian yang selanjutnya, ya tadi sebagaimana kita sudah sebutkan, karena ini adalah salah satu bulan yang disucikan, perbanyak amalan-amalan soleh. Tadi kan kita sudah sebutin bonusnya, jackpotnya banyak nih. Jackpot benar, bonus jackpotnya. Ya, bonus besar. Maka tadi yang zikirnya diperbanyak, yang baca Qur'annya diperbanyak, yang sedekahnya diperbanyak, yang sholat malamnya diperbanyak, yang menjaga lisannya dijaga benar. Ya Bu? Apalagi yang kemaksiatan lainnya ditahan. Yang majelis ilmunya jangan kabur-kaburan. Semakin lebih ya, semakin lebih sudah bisa dipahami Bu? Ya Bu? Saya yakin kalau ini yang bagi yang mau ngomongnya ya, kalau tadi ibu sekalian tidak menghadiri majelis ini pasti akan tetap menganggap biasa saja. Benar tidak? Apa yang akan dikerjakan oleh ibu untuk besok itu hampir sama saja dengan apa yang dikerjakan oleh ibu kemarin. Benar? Sekarang kita sudah tahu. Akan ada perbedaan. Ya kita lihat akan ada dari zikirnya, dari sedekahnya, dan sebagainya, dari amalan-amalan kebaikan. Jelas Bu, kalau isinya udah mulai dipatuhkan, ya, mulai kemudian baik kepada tetangganya, jangan disini-sini, jangan digibahin. Jelas Bu? Nah, kita katakan, kita coba cari amal apapun itu, terutama yang mudah bagi ibu untuk lakukan. Karena orang berbeda-beda, ya orang berbeda-beda.
berbeda-beda. Ada yang bersedekah itu gampang, senang banget dia bersedekah. Tapi ada orang yang walaupun dia kaya, pelit banget. Nah, manfaatkan keistimewaan ciri khas pada dirinya. Oh, saya akan bersedekah. Ya, ada orang yang tadi ternyata dia pelit, berat untuk bersedekah. Walaupun dia kaya, tapi ternyata dia suka untuk salat malam. Manfaatkan salat malam untuk menjadi amalan rahasianya. Hanya apa? Amalan kunci lah bahasanya itu ya. Amalan kunci, amalan kerennya yang bisa dia banggakan di hadapan. Tapi kalau bisa dikerjakan semuanya itu yang mesti. Jelas bu? Jelas? Lalu kemudian bertaubat kepada Allah. Ya, artinya banyak-banyak istighfar. Ya bu, ya. Jadi jangan keluar dari masjid ini, tolong jangan gibahin saya. Bu, ya, Allah jangan gibahin saya. Udah, cukup keluar dari masjid ini. Baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Setelah itu apa? Tadi sebelum saya datang pagi saya udah gibahin sama semua. Jelas bu? Ya? Dan tahu kan tobat? Beda bu antara tobat dan istighfar. Istighfar hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Tobat menghapuskan dosa-dosa besar. Dan sekarang pertanyaannya gimana cara bertobat? Ibu nggak pernah bertobat sih. Bu, pernah bertobat nggak? Sekarang saya tanya, apa yang harus dilakukan bagi orang bertobat? Konsisten bermaksiat? Yang pertama adalah menyesal. Menyesal dia sudah meninggalkan sholat 5 waktunya. Menyesal dia sudah memakan harta orang lain dan dikembalikan harta tersebut. Menyesal dia sudah menggibahi ustadznya. Ya, sah. Jelas bu, sah. Dan juga kemaksiatan-kemaksiatannya. Habis menyesal, lalu kemudian berazam dia. Ya, dia berazam untuk tidak mengulanginya. Bedakan antara niat dengan azam. Kalau niat biasa saja, tapi berazam benar-benar kuat saja. Tinggalin. Saya pengen tinggalin yang namanya riba. Saya tinggalin yang namanya korupsi. Saya tinggalin yang namanya riba. Saya tinggalin circle-circle riba. Azam itu namanya bu. Ya. Saya tinggal mecahin piring ke rumah. Aduh. Ya, itu namanya azam. Baru kemudian yang ketiga, kelak. Apa ini kelak? Langsung ditinggalkan kemaksiatannya itu. Ya. Jadi janganlah ngomongnya, saya pengen bertobat, saya tinggalkan riba tersebut. Tapi kamu deh, dibanding bentar. Sejam bulan baru kemudian saya, ya bisa langsung segera tuh pada itu. Begitupun juga yang riba. Jangan yang mau mencuri, tunggu saya korupsi dulu proyek sebentar, 1 triliun, baru udah dapat, baru saya tobat. Dan ketika itu dia harus bertobat. Gitu. Dia udah mau mencuri nih, udah mau ngambil motor orang lain gitu seperti itu. Lalu kemudian tiba-tiba dia mau bertobat. Jangan diambil dulu. Nanti kan tobatnya diambil motornya, baru kita tobat. Gak bisa gitu, langsung dia. Jelas sampai sini bu? Tuh namanya syarat tahu. Baru kemudian keempat, kalau berkaitan dengan hak orang lain wajib untuk dikembalikan. Yang korupsi itu wajib untuk dikembalikan oleh dia bertobat. Ya, wajib untuk dikembalikan.
Atau kalau dia tangkap KPK, itu dia berikan kepada fakir miskin seluruhnya. Kaget kan, ada aku nih kok 10 triliun seperti Masya Allah ya. Atau KPK lihat ya, ada apa dengan seperti itu. Tapi saya yakin kalau ada orang yang mengembalikan ke KPK kalau stop semua nih 10 triliun, maka Insya Allah ya kalau itu dia akan divonis apa-apa. Apalagi dia langsung apa namanya, jujur kan seperti itu. Insya Allah ya Bu. Nah itu jadi harus kembalikan. Nah termasuk juga kata para ulama, kalau ada orang yang gibahin orang lain karena dia sedang mengambil kehormatan orang lain, ini malah yang lebih berat. Gimana kembalinya Bu? Bu, kembalinya gimana? Ngomong langsung. Maaf, saya Masya Allah kemarin saya tergibahin Anda. Langsung air beserta seluruh teko-tekonya yang udah kayak air panas langsung disiram ke mukanya. Ya, jadi Anda selama ini jatuh kehormatan saya. Kata para ulama, makanya kalau masalah riba, kata mereka caranya bukan seperti itu. Kalau dia ngomong kalau saya sudah dimain, kelar, teko, piring, semuanya lempar. Tapi terus bagaimana? Yang pertama, kalau dia sudah menjatuhkan kehormatan orang lain di sebuah kelompok, dia harus mendatangi kelompok tersebut dan mengatakan enggak, orang itu adalah orang baik, orang itu adalah orang yang Masya Allah beragama. Kemarin saya ngomong ini salah, itu hawa nafsu saya. Satu. Yang kedua, selain itu syaratnya adalah apa? Memberikan hadiah. Kirim makanan, kasih. Apa? Ya, itu kasih aja hadiah. Bukan saja tetap. Ini hasil gibah ya? Ya enggak. Bu, enggak udah kasih aja, Masya Allah nih, seperti itu. Jelas Bu? Ya, kasih aja, Masya Allah. Yang masih bolu silakan kasih bolu, yang kasih ayam, yang kasih. Pokoknya kasih hadiah Bu. Bu, Bu. Allah, ngecek lagi. Ya, kasih hadiah. Pada itu Bu. Makanya nanti Masya Allah tinggal ibu pikirkan. Ya, tinggal ibu pikirkan orang itu. Kalau orang yang ngasih hadiah kepada saya, berarti banyak gibah yang telah dilakukan saya. Enggak. Bu, jangan suuzon. Husnuzon. Oh, Masya Allah. Dia pengen mengamalkan sabda Rasulullah, tahadu. Kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai karena Allah. Kalau kalian saling mencintai karena Allah, maka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada kalian. Tahadu, saling memberi, saling mengasihi karena. Jadi siapa Bu yang sering ngasih hadiah ke ibu-ibu sekalian? Enggak Bu, jangan suuzon ya. Terima dengan pandangan husnuzon, jangan terima dengan pandangan suuzon. Itu hanya menyakiti diri sendiri Bu. Suuzon hanya menyakiti diri sendiri, benar ya? Suaminya nggak melakukan apa-apa karena disuuzonin. Yang sakit siapa? Suaminya mungkin dia, ya udah biasa lah. Tapi yang sakit dirinya sendiri. Ngapain suami gue ya? Kira-kira ngapain ya? Kira-kira gini ya? Allah, sesuatu yang nggak terjadi tapi dibuat seolah terjadi dalam pikiran. Makanya Rasul mengatakan aqdamul hadis, bahwasanya suudzon itu adalah perkataan yang paling dosa. Karena dia sedang membohongi dirinya sendiri dengan sesuatu yang menjadi khayalan-khayalannya aja. Jelas Bu? Tapi jangan ngomong tadi susah kita suudzon. Katanya kami gibah besar. Itu fakta. Ada pertanyaan sudah selesai Bu?